Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sukmarani dari Fakultas FKIP Universitas Balikpapan. Topik pembicaraan yang akan saya bahas yaitu mengenai Korean Wave di Indonesia. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena menurut saya pribadi judul ini cukup menarik untuk dibahas, sehingga saya mengambil judul ini. Nah, seperti yang kita ketahui itu di Indonesia sendiri, dari kalangan anak kecil, remaja hingga dewasa pun banyak sekali yang sudah menyukai Korea. Nah, saya bisa bilang dua diantaranya itu, yaitu yang paling pengaruh besar di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada K-popan, atau yang kedua itu ada K-drama. Nah, dua hal ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan di Indonesia gitu kan. Nah, saya ambil contoh misalnya di K-popan. Nah, di K-popan ini banyak sekali yang kita ketemui atau kita ketahui secara umum, banyak dari kaum hawa yang menyukainya gitu. Terus kalau misalnya ditanya kenapa suka K-pop, terus dia jawab iya gitu. Terus ditanya kenapa kok suka K-pop sih, terus mereka mungkin menjawab kayak ya karena ganteng-ganteng, atau karena cantik-cantik, atau juga bisa tariannya bagus-bagus gitu kan. Terus itu juga lagunya bagus-bagus, terus itu setelannya juga keren-keren gitu kan. Nah, dari hal itu kita bisa menilai, oh berarti yang disukai itu bukan hanya karena gantengnya atau karena cantiknya, karena tariannya juga bagus-bagus, lagunya juga ternyata bagus-bagus gitu kan. Nah, untuk K-drama sendiri saya bisa bilang kalau penggemarnya mungkin kebanyakan, atau bisa kita dilihat orang dewasa gitu. Karena mungkin juga kalau ditanya kenapa menyukai K-drama, jawabannya adalah enak aja ceritanya, singkat, padat, jelas gitu. Terus episodenya nggak banyak gitu kan. Mungkin dari situ itu alasannya kenapa suka drama Korea gitu. Nah, pastinya dari hal-hal yang kita sukai, atau hal-hal dari kita suka Korea itu pasti ada dampak positif dan negatifnya gitu. Untuk dampak positifnya saya bisa bilang mungkin kita dapat bisa mempelajari bahasa-bahasa dari bahasa negara lain gitu kan. Kayak kita menyukai Korea, kita bisa belajar melalui mungkin variety show-nya ataupun K-dramanya gitu kan. Kita bisa belajar dari situ, atau juga dari lagu-lagunya gitu. Kita mengartikan apa sih ini artinya gitu. Nah, terus itu dampak negatifnya apa? Mungkin sebagian banyak yang kayak melupakan mengenai budaya-budaya di Indonesia gitu kan. Itu bisa juga kita bilang dampak negatifnya, atau melupakan lagu-lagu di Indonesia gitu kan. Nah, saya memberi contoh perkembangannya di Indonesia itu, atau perkembangan pesat seperti apa di Indonesia. Saya bisa bilang pada salah satu toko online shop di Indonesia, yaitu Tokopedia. Nah, Tokopedia ini mengambil brand ambassadornya dari boyband Korea, yaitu BTS. Nah, mereka menjadikan BTS ini sebagai brand ambassador Tokopedia, sehingga memberi dampak besar terhadap Tokopedia, yaitu dengan mereka memilih atau mengambil brand ambassadornya dari boyband Korea. Fans-fans dari BTS ini menjadi mendownload aplikasi-aplikasi Tokopedia gitu kan, sehingga memberikan dampak positif di Indonesia gitu, memberikan dampak positif juga di Tokopedia-nya. Lalu selanjutnya saya bisa juga memberi contoh, yaitu pada saat kemarin BTS X Max Daniel, yaitu Max Daniel dan BTS berkolaborasi mengeluarkan satu menu, yaitu BTS Meal. Nah, dari situ memberikan dampak dari hal itu memberikan pro dan kontra. Nah, kalau untuk negatifnya mungkin banyak yang berkomentar seperti gara-gara BTS nih McDonald tuh tutup lebih awal gitu, jam 2 udah tutup gara-gara BTS. Terus ada juga yang gara-gara BTS kasihan ojolnya jadi ngantri berjam-jam gitu, cuman buat BTS meal doang, yang ternyata cuman kayak gitu aja, cuman bedanya adalah di tempatnya doang gitu kan. Tetapi ada juga yang langsung memberikan komentar positif, seperti
ya ojolnya kita kasih tip lebih gitu, atau ojolnya juga kita kasih makanan juga kok, karena kita tahu kok gimana mereka mengantri berjam-jam itu gimana rasanya gitu kan. Nah dari situ juga ya menuai pro dan kontra tadi gitu kan. Nah pesan saya dari saya yaitu sebagai salah satu remaja di Indonesia juga yang menyukai perkipopan, pesan saya adalah kita boleh menyukai budaya-budaya di budaya-budaya luar, tetapi harus ada batasannya, karena kalau tidak ada batasannya jadinya tidak bagus juga. Jadi harus ada batasannya, dan juga kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri yaitu budaya Indonesia. Jadi eh, suka itu boleh, suka itu wajar, tapi kita memang harus perlu ada batasannya seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.